Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab-kitab kumpulan hadis dan athar, ada peristiwa yang disebut haddah, yakni suara yang sangat keras yang penyebutannya terkait dengan tema tentang Al-Mahdi dan tanda-tandanya. Secara singkat, peristiwa haddah akan terjadi beberapa kali, yakni di masa sebelum Al-Mahdi dan di era akhir Al-Mahdi. Ini mempunyai riwayat yang cukup kuat. Salah satunya yang berderajat hasan atau baik dikeluarkan dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Ini adalah kitab kumpulan hadis yang mengeluarkan hadis dengan standar rawi-rawi Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak mengeluarkan di kitabnya. Takunu haddatun lis syahri Ramadana tuqidun na'ima wa tufzi'ul yaqdan, thumma tadharu isabbatun fis sawal, thumma ma'ma'atun fidil hijjah, thumma tuntahaqul maharrimu fil muharram, thumma yakunu mautun fis safar, thumma tatanazzalul qabailu fil rabi', thumma ajabu kullu ajabi baina jumada war rajab, thumma naqatun muqatabatun khairu min daskaratin tuqillu. Akan ada haddah, suara keras menggelegar di bulan Ramadan yang akan membangunkan orang tidur dan mengejutkan orang yang terjaga. Kemudian akan nampak kelompok-kelompok di Syawal. Kemudian akan terjadi peperangan di Dzulhijjah. Kemudian yang diharamkan akan dilanggar di bulan yang diharamkan, yakni Muharram. Kemudian akan terjadi kematian di Safar. Kemudian berbagai kabilah akan saling serang di Rabi'. Kemudian mengherankan dari mengherankan akan terjadi di antara Jumadi dan Rajab. Kemudian seekor onta yang siap dikendarai akan lebih baik dari rombongan yang kian berkurang. Dalam riwayat Al-Fitan, seekor onta akan lebih baik dari keramaian atau negeri yang jumlahnya 100.000. Haddah secara bahasa dipakai untuk menyebutkan suara yang sangat keras atau suara karena tumbukan sesuatu atau benda jatuh. Mirip dengan kata gedebuk, crash, dor, dan semisalnya. Tetapi untuk tema akhir zaman, riwayat-riwayat itu membentuk suatu konsep dan alur detail yang menyebutkan waktu terjadinya dan tanda-tanda keadaan yang menyertainya. Salah satunya, haddah sebelum era Al-Mahdi ini akan terjadi di masa As-Sufyani, penguasa Sam, sekarang daerah yang disebut Suriah, Palestina, Israel, Libanon, dan Yordania. Dan Sufyani inilah tokoh yang akan menyerang Al-Mahdi setelah Al-Mahdi dibayat manusia, hingga pasukan As-Sufyani dibenamkan di tempat yang disebut Baida. Beberapa riwayat menyebutkan, fi wilayati Sufyani ats-tsani turu alamatun fis sama. Pada zaman Sufyani kedua akan terlihat alamat atau tanda di langit. Fi zamanis Sufyani ats-tsanil musawahil khalqi haddatun lisami hatta yadhunnu kullu qaumin annahu harabu mayalihim. Pada zaman Sufyani kedua yang cacat fisiknya akan terjadi peristiwa haddah di Sam yang membuat setiap kaum menyangka bahwa apa yang di sisinya telah binasa. Di sini efek akibat peristiwa haddah cukup unik. Bisa diketahui setiap kaum atau semua manusia yang menyangkanya itu bisa membinasakan mereka dan apa yang mereka miliki. Tetapi mereka tidak binasa semuanya. Tokoh-tokoh akhir zamannya seperti Sufyani tetap hidup untuk melanjutkan aksinya. Beberapa ulama terdahulu, yakni generasi ulama salaf, berupaya membahas berbagai kemungkinan kenapa Sufyani tetap hidup padahal ada haddah di wilayahnya. Salah satu dalil logis yang dipakai adalah haddah itu kerusakannya tak akan begitu besar atau mendunia, tetapi menimbulkan kerusakan yang lebih kecil karena ada yang menahannya. Ini adalah pernyataan Laits bin Sa'ad bin Abdurrahman yang menyatakan, "Idza kanat haddatun bisami qoblal au qibalal baida'i, fala baida'a wala sufyaniyah." Jika haddah terjadi di Sam sebelum peristiwa Baida, atau bisa dibaca dari arah Baida, maka tak bakalan ada Baida dan tak akan ada Sufyani. Qala Laits, kanatil haddatu bitubariyata fastaiqadtu laha bil fustati fatuhlau laha ajnihatun faidahiyah tubariyah. Laits melanjutkan, bila haddah di Tobariyah, maka aku bisa menahannya dengan tanggul atau benteng, dan akan terputus penyebaran efek merusaknya jika itu terjadi di Tobariyah. Di sini Laits memberikan solusi bahwa kemungkinan haddah akan terjadi di wilayah perairan seperti Danau Tobariyah, dan karena adanya tanggul atau bendungan, efek tsunami-nya bisa dibendung sehingga tak menimbulkan kerusakan yang meluas hingga Sufyani tetap hidup. Ini adalah pendapat beliau.
Yang bisa kita tarik kesimpulan dari sini adalah haddah bagaimanapun caranya tak akan menimbulkan kerusakan total ke berbagai negeri, apalagi ke seluruh dunia. Namun, semua kaum atau manusia bisa melihat atau mendengar haddah atau suara yang sangat keras tersebut. Untuk zaman sekarang, keunikan haddah ini lebih mudah diterangkan, karena kesemuanya justru diakibatkan oleh kemajuan teknologi sendiri. Televisi, internet, YouTube, HP dan lainnya akan bisa dipergunakan bahkan berulang-ulang untuk melihatnya dan bukan kebalikannya, yakni orang tak bisa melihat atau mendengar haddah karena teknologi telah musnah akibat peristiwa itu. Kebanyakan riwayat menyebutkan haddah akan terjadi di bulan Ramadan secara global. Hanya satu riwayat yang menyebut secara spesifik dengan hari dan tanggalnya, yakni terjadi di malam Jumat pertengahan bulan Ramadan. Hadis haddah di pertengahan Ramadan malam Jumat, status hadisnya dianggap dhaif atau lemah. Bahkan ada yang menganggapnya maudhu, artinya dianggap rendah dan dicurigai sebagai hadis rekayasa yang bukan berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditranslasikan ke bahasa Indonesia sebagai hadis palsu, walau kepalsuannya saat ini berbeda dengan kasus hoax yang bisa diklarifikasi oleh penyelidik. Untuk saat ini, karena riwayat tentang haddah banyak dan bukan hanya berasal dari hadis yang tertuduh palsu tersebut, maka kesemuanya menegaskan bahwa ajaran tentang peristiwa haddah memang berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis tertuduh palsu yang lebih populer tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menganggap keseluruhan tema tentang haddah menjadi palsu semua. Anggapan bahwa haddah terjadi akibat benda langit yang jatuh, baik itu meteor, asteroid, komet dan sebagainya, juga belum pasti dan hanya merupakan salah satu alternatif penyebab haddah atau suara yang sangat keras tersebut. Bisa jadi penyebab haddah adalah karena jatuhnya benda langit ke bumi, atau benda langit yang dicegat rudal di langit, meteor buatan, kalau ada yang bisa membuatnya, senjata buatan manusia yang dijatuhkan atau ditembakkan melintasi langit, seperti bom nuklir, peluru kendali berhulu ledak nuklir, dan senjata pemusnah massal jenis, peristiwa alam seperti ledakan atau aktivitas gunung berapi dan lain sebagainya, termasuk suara-suara keras yang cocok dengan deskripsi haddah yang belum diketahui penyebabnya atau belum bisa kita bayangkan sekarang. Inti pembuktian peristiwa haddah justru lebih tertuju pada kejadian yang mengiringinya, seperti setelah terjadinya peristiwa haddah, ini akan disusul oleh kejadian peperangan antar kabilah di bulan-bulan selanjutnya, termasuk pertempuran di tepian Efrat dalam beberapa riwayat, merajalelanya Sufyani, hingga kemunculan Al-Mahdi. Tanpa adanya peristiwa-peristiwa yang menyusul tersebut, maka suara keras yang terjadi bukanlah haddah yang dimaksudkan dalam nubuah Rasulullah tersebut. Menurut pendapat saya pribadi, kejadian yang akan berlaku bagi haddah, baik itu di tahun 2020 atau tahun lain, akan senasib dengan berbagai tanda tentang Al-Mahdi yang telah lewat. Peristiwanya tidak akan sama dengan hype yang telah diciptakan oleh teori-teori yang lebih populer di kalangan manusia. Tidak ada dukhon atau kabut asap, tidak akan ada teknologi musnah akibat peristiwa itu. Haddah datang, tetapi dalam skala kerusakan yang barangkali lebih kecil dari yang diimajinasikan generasi sekarang, tetapi sebenarnya mencocoki pendapat generasi terdahulu seperti Laits di abad kedua Hijriah. Andai haddah terjadi di bulan Ramadan kapanpun, dan levelnya tak jauh dari ini, bahkan penyebabnya mungkin bisa meteor, tetapi mungkin dari sebab senjata modern atau lainnya, sebagian besar manusia masih akan tetap menyangka mereka masih belum berada di era yang dekat dengan kehadiran Al-Mahdi, karena teori hype yang populer dan dikenal mereka dianggap tidak terjadi. Apalagi nubuat tentang dukhon yang dahsyatnya skala kerusakannya menjadi hype peristiwa haddah sebenarnya baru akan terjadi di akhir era Al-Mahdi atau sesudah masa beliau dan bukan sebelumnya. Yang sebelumnya adalah peristiwa haddah menjelang kemunculan Al-Mahdi dan belum merupakan peristiwa dukhon. Oleh karena itu, dalam membahas perkara akhir zaman, walau saya meyakini sesuatu, tetapi saya tetap tidak mengesampingkan alternatif lain karena keterbatasan manusia yang memang pada dasarnya adalah blank dan tak tahu apa-apa. Baru tahu setelah mencari tahu, belajar, meneliti, kadang melakukan kekeliruan, dan baru benar-benar paham setelah mengalaminya sendiri.
realita bahwa peristiwa haddah akan seperti apa dan kapan terjadinya, pada akhirnya akan dibuktikan oleh perjalanan waktu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.